karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal kita, menyertai saudara sekalian di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and the Son and the Holy Spirit, our triune God, be with you all, wherever you are. The reading of the Word of God is taken from the last part of the book of Revelation, chapter 22, verse 6 to the last one, verse 21. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah bagian yang terakhir dari pasal 22, pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 21. Here is the word of God. Demikianlah bunyi pembacaan firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepada aku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal,
orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita sampai di bagian yang terakhir dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-21. We already at the end of the last chapter of the book of Revelation. Luar biasa saudara, secara perlahan-lahan, ayat per ayat, pasal per pasal, kita membaca, merenungkan, mempelajari, menggali, memahami akan firman Tuhan dari kitab Wahyu ini. Sampai dengan pasal terakhir ini saya sendiri bersukacita, gembira, bersenang, karena saya bisa memenuhi akan kerinduan saya untuk mempelajari, mengajar, mengkhotbahkan, men-sharing dengan saudara sekalian kitab Wahyu
yang merupakan rahasia surgawi yang Tuhan Yesus bukakan bagi kita gereja sepanjang abad. Untuk mengetahui rencana-rencana Tuhan, mengetahui akan maksud Tuhan, memahami akan arti akhir zaman, memahami akan tanda-tanda zaman, melihat akan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, memahami akan kebersamaan dan keinginan Tuhan Yesus untuk menghibur dan menguatkan gereja sepanjang abad untuk bisa menjadi kuat menghadapi tantangan iman, menjadi teguh dalam iman kepadanya sebagai Sang Juru Selamat, menjadi setia kepada Tuhan dalam segala macam keadaan, baik susah, senang, menderita maupun bahagia, dalam keadaan apapun, bahkan sampai dalam keadaan dianiaya dan dibunuh, mati dan martir, syahid sebagai orang percaya pun, kita boleh menjadi ready, siap, dan menjadi setia sampai mati. I'm so glad that now I could come to this last part of Revelation chapter 22. So by that I could fulfill my desire to serve God in preaching from the book of Revelation. That we can learn verse by verse, chapter by chapter, to understand the deep love of our Lord Jesus Christ as the head of the church, to understand His care, His faithfulness, His love to the church, which is you and me, that we can understand His plan and His action, and we can understand and be faithful to Him and to be strong in Him as we are facing this life. We can face our challenge. We can face the suffering, even when we are facing the persecution, and we can be ready even to die. This is amazing. This is wonderful. And I hope that if you follow my sermon, verse by verse, chapter by chapter, theme by theme, I hope that you could be strengthened and grow more and more in following Him, in believing Him, in obeying Him, in loving Him, in enjoying His presence and His love to you and me. Saudara, sebelum saya menggali lebih dalam tentang bagian ini dari ayat 6 sampai ayat 21, saya ingin merefleksikan itu. Saya sendiri belajar banyak setiap saat, setiap membaca, setiap merenungkan, setiap mencari makna ayat per ayat, kata per kata dari firman Tuhan. Saya pun bertumbuh di dalam pemahaman akan firman Tuhan dari kitab Wahyu ini. Saya bergembira dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia boleh mengizinkan saya dan saudara secara perlahan dan berangsur mempelajari, memahami kitab Wahyu ini. Dan kita boleh sampai pada akhir dari pasal 22. Bagian terakhir dari pasal 22. Tema yang saya buat untuk bagian terakhir ini berbunyi, Tuhan Yesus datang segera secara tiba-tiba. Our Lord Jesus Christ is coming quickly, suddenly. Our Lord Jesus Christ is coming quickly and suddenly.
Tuhan Yesus datang segera secara tiba-tiba. That is wonderful thing, because after He gave us all the teaching and comfort about all this action of Him and planning of Him and all the signs of the age, understanding His love, and also about the strategy of the devils and all about His power and His victories, etc., etc. At the end, after talking about the new Jerusalem, the new heaven, and the new earth, which is about the paradise, the new and perfect paradise. Now He said, I am coming soon. Setelah Dia berbicara tentang semua rencananya dan tindakannya dan semua tanda-tanda zaman, perhatiannya, perlindungannya, semua peperangan dan semua hal yang Dia bukakan kepada kita, termasuk berbicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, paradise Firdaus yang sempurna dan baru, yang indah, yang luar biasa. Pada akhirnya itu ditutup dengan saya datang segera. Dia tutup mengatakan bahwa Dia mau datang dan bawa kita untuk menikmati paradise itu, menikmati kota yang indah itu, menikmati Yerusalem baru, menikmati langit yang baru, menikmati bumi yang baru, menikmati kebersamaan dengan Dia. Dengan kata-kata yang kita belajar dari pasal 19, perkawinan anak domba dengan gereja. Ada satu kebersamaan, kesatuan, tinggal bersama. Dan itu hanya bisa terjadi secara komplit jika Dia datang. All of these things can be achieved through His coming. And that's why He said, I am coming soon. I am coming quickly. Makanya Dia bilang, saya datang segera. Mengapa Dia katakan begitu? Dia mau menarik akan hati dan memberikan hiburan dan kekuatan kepada gereja sepanjang abad, bahwa gereja tidak akan tinggal di bumi ini dengan penuh dengan kesengsaraan dan kesulitan, tapi Dia akan datang untuk mengambil, untuk membawa kita semua menikmati rumah Bapa, rumah yang Dia siapkan, tempat yang kita akan nikmati bersama, yaitu Firdaus yang sempurna, di mana ada sukacita, di mana ada kebahagiaan, di mana ada berkat yang luar biasa, dan tidak ada lagi tangisan dan duka cita dan kematian dan kekecewaan dan semua penderitaan, semua dihapuskan. Maka Dia bilang, I am coming soon. Pertanyaannya saudara, sebelum saya menggali lebih dalam ayat per ayat, kenapa Dia katakan saya segera datang, tetapi sudah ribuan tahun Dia belum datang? Now the question is, why our Lord Jesus Christ said that He is coming quickly, but He is not here yet. And now, it's already 1,000 years. Sudah ribuan tahun tidak datang-datang juga. Ini pertanyaan saudara dan saya tentu. Dan banyak orang bertanya, dan kalau saudara membuka website, saudara bisa mencari juga. Wah, banyak orang mencari tahu dan bertanya-tanya, kenapa? Kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang segera, tetapi belum ada dan cukup lama? Saya ingin menjawab pertanyaan yang banyak
cari tahu oleh orang dengan melihat dari ayat 10, kemudian saya menghubungkannya dengan arti bahasa asli. Yang dimaksud dengan saya datang segera itu. The question now to be answered is, why the Lord Jesus said that I am coming quickly or soon, but then he is not arrived yet, he's not coming yet. And many people like to know. And you can open the website and you can find the answer as well. And sometimes it's pretty hard because a lot of people even do not know how to answer. I hope that my answer will give comfort to you. And I hope that my answer will be the right answer. Saya harap jawaban saya menjadi jawaban yang menolong dan menjadi jawaban yang tepat. Saya ingin melihat dari ayat 10. I like to answer this question through verse 10. And let us go to verse 10. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Verse 10 in English it says, "Then he told me, do not seal up the words of the prophecy of this book, because the time is near." Bahasa Indonesianya dia bilang begini, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ada hubungannya dengan karena waktunya sudah dekat, saya datang segera. Saya datang segera, bahasa Indonesia. Kata waktunya sudah dekat dalam bahasa asli. Waktu itu bahasa Yunani itu ada dua macam. Bahasa Indonesia kita tidak punya itu. Kita hanya bilang waktu saja. Bahasa Yunani dua macam. Satu itu namanya kronos dan satu namanya kairos. Kronos sama dengan yang kita biasa pakai dalam bahasa Indonesia, kronologi, kronologis. Artinya waktu yang kita paham setiap saat ini. Jam per jam, hari per hari itu kronologis. Tahunnya, tanggalnya, bulannya itu, jamnya itu kronologis. Itu waktu yang pertama. Yang kedua, diterjemahkan juga dengan waktu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga dia bilang time, sama juga. Rupanya dalam bahasa Inggris juga tidak punya itu. Sehingga dia tidak terjemahkan seperti yang dimaksudkan dalam bahasa asli. Yang kedua namanya kairos. Kairos itu adalah waktu yang bukan berhubungan dengan time chronologically, tetapi time dalam arti season. Masa. Masa itu juga waktu. Tetapi masa itu seperti luas. Sementara kronos, waktu yang persis itu seperti lebih sempit. Kata yang dipakai dalam bahasa asli di sini, waktunya sudah dekat, tidak gunakan kata kronologis. Nah, kalau kita melihat dengan waktunya quickly, kita berpikir secara chronologically atau secara kronologis, maka kita bingung. Sepertinya Tuhan Yesus kok tidak menepati janji. We will misunderstand the point of our Lord Jesus Christ. We miss his point if we look at the meaning of the time here chronologically, which is hour or dates or months or years. Our Lord Jesus Christ here, he doesn't talk about time chronologically, but seasonally. Jadi waktu yang dibicarakan di sini adalah secara masa. Masanya sudah dekat. Masa yang sudah dekat ini ya memang sekarang. Ini masanya.
Karena masanya sekarang, ya masanya sudah dekat, sudah ready ini. Jadi kita harus melihat ayat ini dengan melihat secara masa akhir. Makanya dikatakan the end of the time. Itu masanya itu. Sekarang ini adalah masa akhir. Now is the end of the time. Makanya dia bilang sudah dekat. Makanya dia bilang saya datang segera karena ini masanya dia datang. Nah, sekarang saya dari situ saya masuk ke bahasa asli juga dengan yang dikatakan segera, quickly. Kalau kita berpikir kata ini secara kronologis, secara waktu per jam, per detik, per bulan itu kronologik, maka kita akan salah paham lagi dengan kata segera itu. Terjemahan kata segera menurut saya kurang cocok. Yang lebih bagus untuk menolong kita memahami kata saya datang segera itu, bahasa asli itu bisa diterjemahkan dengan arti yang lain. Dia bisa berarti at once, langsung. Dia bisa berarti tidak ditunda. Tapi kata yang sama itu, kata datang segera itu bisa diartikan suddenly. Dan saya memilih itu kata. Kata suddenly itu lebih cocok dengan konteksnya. Suddenly artinya tiba-tiba. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia bilang ya aku datang segera, diterjemahkan secara baik menurut saya. Harusnya dia bilang ya saya datang tiba-tiba. I will come suddenly. Why? Because the time is now. Because the time is now. I am coming suddenly. Karena waktu sekarang adalah waktu akhir, masa akhir, akhir zaman, saya datang tiba-tiba. Karena saya datang tiba-tiba, you better get ready. Makanya itu nyambung dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 24-25. Aku datang sebagai bagaikan pencuri. Berjaga-jagalah dan bersiaplah. Supaya tatkala aku datang kamu siap. Makanya saudara tatkala kita mendengar firman Tuhan begini saudara. Siap-siap diri sudah kita. Karena kita ada di akhir zaman, kita ada di waktu terakhir, kita ada di masa terakhir di mana dia datang anytime. Dia datang segera. Artinya datang segera itu kapan saja. Karena dia datang suddenly. Makanya saudara, 3 ayat ini saya terjemahkan satu persatu seperti yang saya pahami dalam bahasa asli. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-20. 3 kali dia katakan aku datang segera. Bahasa Inggris dia bilang I am coming soon. But it should be I am coming suddenly. Sesungguhnya aku datang tiba-tiba. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nabuat kitab ini. Itu ayat 7. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang tiba-tiba. Dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, ya aku datang tiba-tiba. Aku datang secara tiba-tiba. Kenapa? Karena sekarang sudah masa akhirnya, akhir ini. Sekarang sudah saat masa akhir, saya datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba ini tidak ada orang yang tahu. Makanya Tuhan Yesus sebagai manusia, sebagai Allah dia tahu. Hanya dia secara manusia, dan ini juga banyak orang yang mengkritisi Tuhan Yesus atau iman kita, katakan bagaimana katanya Tuhannya itu Allah, kok tidak tahu? Ya ini karena salah paham. Dia berbicara sebagai manusia. Dia tidak berbicara sebagai Allah. Sebagai Allah dia tahu.
Tapi tatkala dia berbicara secara manusia, dia bilang, aku pun tidak tahu, yang tahu Bapa. Bapa, Allah yang tahu. Saatnya saya kembali itu tidak ada yang tahu. Kenapa dia bilang begitu? Supaya kita bersiap-siap, supaya kita berjaga-jaga. Nah, sekarang kita gali lebih dalam lagi sebelum kita masuk ayat per ayat. Kenapa sampai saat ini, saat yang tiba-tiba datang itu belum ada? Pertama, menurut saya, kenapa? Why he's not coming right away and still kind of taking time? I think you need to understand. One, in my understanding, he is patient for you and me. He wants us to grow and more mature. Dia mau supaya kita bertumbuh makin dewasa. Dia mau supaya kita bersabar. He wants us to be patient. Dia juga mau supaya semua yang dia sudah siapkan itu, orang-orang yang telah dipilih itu digenapi. Dia mau supaya all the elect will not lacking, but they will be saved and believing in Him. He is preparing everything for us and He knows the right time. Dia tahu waktu yang tepat untuk dia datang sesuai dengan persiapan keputusan Bapa. Tapi waktu itu suddenly. Maka karena waktu itu suddenly dan tiba-tiba, haruslah saudara saya selalu siap sedia. Bisa saja malam ini, bisa saja besok, bisa lusa, bisa minggu depan. We do not know when is the time. Because He said, I am coming like a thief. Saya datang seperti seorang pencuri. Oleh karena itu, saudara dan saya harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Saya harap saya menjawab poin-poin saudara. Bukan saja itu, saya ingat lagi, selain itu, ada saat di mana kegenapan orang-orang yang tidak percaya itu menjadi genap, dan orang-orang yang disiapkan untuk diselamatkan itu menjadi genap, semua menjadi genap, dan dia datang secara tiba-tiba dan kita tidak bisa memprediksi, menduga-duga. Kita hanya bisa melihat tanda-tanda. Dan dia sudah kasih tahu kita tanda-tanda itu. He already said to us the sign of the time of His coming. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 24-25, dia bilang, kamu lihat itu tanaman-tanaman, kamu lihat angin datang, kamu lihat musim, kalau udah mengerti musim, lihat juga tanda-tanda saya mau datang. Nah, tanda-tanda kedatangannya sudah jelas. Termasuk apa yang terjadi sekarang dengan COVID ini juga saya melihat sebagai tanda-tanda. Peperangan sini sana, tanda-tanda. Gempa bumi, tanda-tanda. Penyakit, tanda-tanda. Kematian, tanda-tanda. Kelaparan, tanda-tanda. Bencana alam, tanda-tanda. Semua yang sudah kita pelajari sebelum-sebelum tentang kuda hitam, kuda merah, kuda putih, kuda pucat, kuning, dan putih, hijau, itu tanda-tanda berupa peperangan dan segala macam keadaan bencana-bencana alam. Itu dia sudah kasih tahu. Berarti dia akan datang suddenly karena tanda-tanda sudah ada. Itu maksudnya. Maka saudara dan saya harus bersyukur sebagai orang percaya sebelum dia datang, meskipun dia tidak bilang waktu secara kronologis, tetapi dia sudah kasih tahu waktu secara masa, kairos. Sekarang sudah jelas bagi saudara dan saya. Oleh karena itu dia bilang dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20, dia datang segera atau secara tiba-tiba. Dan ini saudara, ini bukan kata-kata yang merupakan isapan jempol, asal-asal buatan karangan-karangan dari Rasul Yohanes. This is not a dreams or imagination of Apostle John. This is the word of God, our Lord Jesus Christ Himself. And that's why He says in verse 6, He says, these words are faithful and true.
Makanya dalam ayat yang ke-6 dia sudah bilang ini adalah kata-kata firman Tuhan yang tepat dan benar. Saudara dan saya sudah pelajari ini di 2 minggu yang lalu. Bahkan 3 minggu yang lalu. Kita belajar tentang arti kata firman Tuhan itu tepat dan benar. Bahasa Indonesia dia bilang tepat dan benar. Bahasa Inggrisnya faithful and trustworthy and true. Itu artinya kata yang setia, yang benar, yang tidak ada omong kosongnya, yang tidak ada salahnya. Karena memang firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dikatakan lagi ini datang dari Allah sendiri. Allah yang dulu kasih roh untuk menolong hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan itu datang dari Allah. Itu berbicara tentang kata-kata yang tepat dan benar. Kalau saya terjemahkan lagi kata-kata yang benar, benar, benar. Benar, benar, benar. Setia, benar, tidak ada salahnya. Karena Tuhan punya firman sendiri. Maka semua yang dia sudah omong di sini harus kita percayai. Makanya dia bilang berbahagialah dan diberkati, bahasa aslinya diberkati orang yang menurut perkataan-perkataan nubuat ini. Nah saudara, dengan kata inilah yang membuat saya itu mau menggali, mempelajari, berbicara, diskusi tentang ini kitab Wahyu. Karena ini kata-kata Tuhan sendiri yang tepat dan benar atau benar. Tuhan sendiri. Dan orang yang mempelajari ini dikatakan diberkati. Saudara dan saya mau dapat berkat, ya pelajari dan menuruti firman Tuhan ini, perkataan nubuat ini. Berbahagialah, diberkati. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata lewat malaikat yang dia utus. Sama seperti dia mengutus nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Dia sendiri. Ini mau katakan bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang tepat dan benar, yang harus diterima, harus dipercayai, harus ditaati, harus dituruti, harus diingat oleh setiap orang percaya sebagai firman Tuhan. Nah, karena kata-kata ini tepat dan benar dari Tuhan dan membawa berkat dan berguna untuk jemaat sepanjang abad bagi saudara dan saya, maka ayat yang ke-10 dia bilang, malaikat Tuhan Yesus bicara lewat malaikat kepada Rasul Yohanes, jangan engkau memeteraikan kata-kata ini. Kata memeteraikan artinya menutup, mengunci, menyembunyikan, tidak menyampaikan. Jadi artinya engkau harus membuka, engkau harus menyampaikan, engkau harus mengumumkan, engkau harus menulis dan sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan sebarluaskan seperti sekarang kita sebarluaskan ini. Karena ini perkataan yang benar, ini perkataan yang setia, inilah benar-benar benar, inilah firman Allah yang membawa berkat tentang kasih kebaikan Tuhan dan tentang kedatangan Dia yang tiba-tiba itu. Maka jangan engkau tutup. Meteraikan itu tutup. Karena waktunya sudah dekat. Karena masanya sudah dekat. Karena kedatangannya tiba-tiba. Kapan saja dia akan datang. Oleh karena kapan saja dia akan datang, sampaikanlah firman Tuhan ini kepada orang-orang yang lain. Sampaikan kepada orang-orang di bumi, supaya yang sudah akan diselamatkan dan dipilih itu, mereka diselamatkan. Dan supaya orang yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, biarlah dia juga mendengar dan nanti dalam penghakiman, dia harus mempertanggungjawabkan ketidakpercayaannya, mempertanggungjawabkan penolakannya itu kepada Tuhan Yesus. Karena ini perkataan dari Allah, kita harus percaya bahwa janji kedatangannya secara tiba-tiba itu pasti dan benar.
Oleh karena itu dikatakan kepada jemaat Tuhan di dalam ayat selanjutnya, ayat 11 dia bilang, siapa mau buat jahat, silakan buat jahat. Silakan buat jahat. Siapa yang dalam kecemaran, biarlah ia terus berbuat cemar. Artinya mau keras kepala, mau berkanjang dalam dosa, silakan. Tapi dia bilang, yang berbuat kebenaran, biarlah dia terus berbuat kebenaran. Yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Itu adalah semangat yang Tuhan kasih. Maksudnya apa? Yang percaya tetaplah percaya. Yang tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, itu salahnya dia sendiri. Oleh karena itu jangan sembunyi, bilang saja, sampaikan saja. Karena setiap orang akan harus mempertanggungjawabkan sikapnya, tindakannya, keputusannya, actionnya. Menerima Tuhan Yesus atau tidak, itu urusan masing-masing. Mentaati Tuhan Yesus atau tidak, itu urusan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Makanya dia bilang apa? Dia datang segera. Ayat yang ke-12. Sesungguhnya saya datang segera, tiba-tiba. Saya datang bawa upah. Upahnya apa? Ya percaya Tuhan Yesus adalah upah. Itu sudah dikatakan dalam setiap jemaat. Bahkan misalnya dalam kitab jemaat pasal 2 kepada jemaat di Efesus dia bilang, siapa yang setia akan ku beri makan dari pohon kehidupan. Upahnya sudah Tuhan siap bagi saudara dan saya. Siapa yang mau, aku beri. Saudara lihat di sana di ayat yang ke-17. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, mari. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan kasih berita keselamatan secara cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus. Mau diselamatkan, percaya dia, diselamatkan. Dan yang percaya dia bukan saya diselamatkan, diberikan upah. Dan mendapat semua yang telah diceritakan yang kita sudah dengar, betapa luar biasanya ada di dalam Firdaus yang baru dan sempurna itu. Makanya berkat dia bilang, aku datang membawa upah, membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatan percaya pada Tuhan Yesus. Dan karena perbuatan percaya pada Tuhan Yesus itu dihitung sebagai kebenaran. Kebenaran Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita. Dan ketaatan kita pun ditambah menjadi upah bagi kita. Itu menjadi berkat hadiah dari Bapa di surga bagi saudara dan saya, sekaligus menerima rumah yang sudah disiapkan, yaitu Firdaus yang sempurna itu. Barang siapa yang tetap percaya dalam Tuhan Yesus, maka jubahnya itu akan dibasuh dan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini berbicara tentang ke rumah Bapa. Dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia punya hak untuk menikmati pohon kehidupan. Dia punya hak untuk masuk di dalam kota, yaitu Yerusalem itu. Kota paradise, kota Firdaus itu. Itu berkat yang Tuhan sudah siap. Dan itu hanya bisa diperoleh tatkala kita percaya dan tatkala Tuhan Yesus datang. Datang tiba-tiba untuk mengambil kita. Dia berkata ini saudara, dia tidak saja berkata sebagai kepala gereja, tapi dia berkata sebagai Allah saudara. Buktinya apa? Saudara lihat di ayat 12 dikatakan dia datang membawa upah, dan ayat 13 dia bilang saya ini Yesus, saya ini adalah Alfa dan Omega. Dan ini menjadi jelas saudara. Sebelumnya saudara kita tidak tahu persis apa dia bicara ini sebagai Yesus
atau dia bicara sebagai Allah, Allah Bapa. Di dalam ayat yang 13, kalau saudara padukan dengan ayat yang ke-16, saudara lihat sendiri bahwa yang bicara ini adalah Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia berbicara sebagai Allah yang sejati. Kenapa? Mari kita baca ayat 13 dipadukan dengan ayat 16. Ayat 16 dahulu dikatakan, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dia bicara di sini sebagai Yesus, turunan Daud, manusia sejati. Tetapi Yesus yang adalah keturunan Daud, manusia sejati, dalam ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega. Di situ dikatakan, Aku Yesus manusia adalah Allah sejati. Ini adalah Allah sejati, manusia sejati, Allah sejati. So if you see from verse 16 and verse 13, emphasize that he is the true man as descent of David, as well as true God, as the Alpha and the Omega. Saudara masih ingat apa yang saya khotbahkan tatkala saya bicara tentang Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan kemudian. Itu juga bahasa yang dipakai di Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya sudah berbicara tentang itu. Saudara, kita ingat dalam khotbah-khotbah sebelum. Hanya Allah sajalah yang dikatakan pertama dan terakhir. Yang dikatakan awal dan akhir, pertama dan kemudian. Dalam bahasa Perjanjian Baru, Alfa dan Omega. Itu hanya istilah nama untuk Allah. Jadi di dalam pasal 22 ini kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Di dalam ayat yang ke-13 dan ayat 16 menjadi jelas. Ayat yang ke-13 dia bilang, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang pertama dan kemudian. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ungkapan ini tercatat di dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-12, dan saya mau baca lagi supaya kita lihat ini ungkapan hanya untuk Allah Israel saja. These are the terms only for God. When it says He is the Alpha and the Omega, the beginning and the last, the first and the end. It says there in Isaiah chapter 48 verse 12 and Isaiah chapter 46 verse 6. And I like to read that. It says here, Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Ini hanya dipakai oleh Allah saja, dan Tuhan Yesus gunakan ini untuk dirinya. Ini menandaskan dia adalah Allah. Saya baca lagi di ayat pasal 48. I am the first one and the end, the last one. That is a term for God. The same thing in Isaiah chapter 46 verse 6. We shall see there. I'd like to find out that text. Isaiah 44. Yesaya 44 ayat 6, 44 verse 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. So is the word of God, the King and the Redeemer of Israel. Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. I am the first and I am the last. There is no any other God beside me. The same terms, the same sentence about God is used by Jesus. Ini yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 sebagai
Allah yang sejati. Dia yang adalah Allah yang sejati ini rela menjadi manusia yang sejati. Makanya dia katakan, saya Yesus adalah tunas keturunan Daud. So he says in verse 16, I am Jesus descending from David. Bintang timur yang gilang gemilang. Dialah manusia sejati yang terus menjadi juru selamat kita. Ini saudara yang harus saudara dan saya tahu, bahwa dia yang adalah Allah sejati itu mau jadi manusia sejati untuk menjadi juru selamat, supaya saudara dan saya ini yang percaya kepada dia boleh dibasuh dengan darahnya dan diberkati. Maka di ayat 14, diberkati bagi mereka yang membasuh jubahnya. Basuh dengan jubah apa? Ya Tuhan Yesus punya darah. Kematiannya menjadi karya untuk kita. Dia mati untuk keselamatan kita. Dia bangkit untuk keselamatan kita. So his death and resurrection for us, for our salvation. Dialah yang harus disembah. He is the one that must be worshipped. Because he's God. And that's why the apostle worship him. Like when Thomas said to him, you are God. Menyembah dia. Harus disembah sebagai Allah. Bukan menyembah malaikat. Sehingga tatkala Yohanes mau menyembah malaikat dalam ayat 8 ayat yang ke-9, malaikat bilang, jangan sembah saya. Karena saya juga sama seperti kamu, saya juga hamba. Di sini kita belajar bahwa malaikat juga adalah hamba. Malaikat itu bukan yang harus disembah. Yang disembah hanyalah Allah, dan Allah itulah Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang sudah kita belajar ulang-ulang. Dan karena banyak orang harus tahu bahwa Allah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak domba, maka selalu dikatakan di sini anak domba, anak domba, anak domba, berhubungan dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Karena ada Bapa, ada Roh Kudus, ada anak domba, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah harus diketahui dan harus disembah. Tidak boleh orang yang lain. Dan kata-kata yang berbicara tentang dia adalah anak domba, adalah Allah. Dengan segala macam kekuatan, hiburan, semua rahasia-rahasia yang dia bukakan di sini dari A sampai Z, dari pasal 1 sampai pasal 22 ayat 1 sampai pasal 22 ayat 21 di sini dia bilang jangan ada yang menambah-nambah atau menguranginya. You should not edit or take it away any words or meaning of this prophecy. Any of this nabuat or the word of God in here. If you take it out or if you edit, it will edit the punishment to you. If you take it out, then you lost. You cannot go to heaven. You cannot go to the paradise. Itu maksudnya. Siapa yang tambah, dia akan dapat hukuman. Tentu hukuman tidak lain ya. Tidak akan menikmati pohon-pohon kehidupan itu, paradise. Siapa juga yang mengurangi, dia juga tidak akan menikmati itu. Itu kesimpulan ayat 18 dan ayat 19. Tujuannya apa? Ikut saja. What's the purpose of this? You just hear, believe, and follow and obey what our Lord Jesus Christ said in this word. About His coming, about His action, about His love, about His protection, about His faithfulness. Semua berhubungan dengan kesetiaannya, kasihnya, actionnya, pelayanannya, penjagaannya, pemeliharaannya, janjinya, kedatangannya, termasuk yang dibicara di sini. Dia akan datang, percaya dan ikut saja. Karena itu betul. Makanya diminta kepada jemaat supaya menerima dan bersiap-siap. You have to get ready for His coming, because His coming is quickly, His coming is suddenly, because this is the end of time. Karena ini akhir zaman, inilah akhir masanya. Dia datang tiba-tiba seperti pencuri.
Bersiap, berjagalah. Makanya ada lagu katakan, Maranatha, Maranatha, Tuhanmu datanglah. Siap sedia, Tuhanmu datanglah. Tuhan sudah ajar itu, Tuhan sudah kasih tahu itu juga dalam sini dikatakan kepada jemaat mengatakan, datanglah ya Tuhan, dikatakan marilah. Bahasa Inggris itu luar biasa dikatakan di sini. Come, oh Lord Jesus. The Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. Ini adalah ungkapan yang harus disampaikan, yang harus dinyatakan oleh setiap umat Tuhan gereja. Datanglah ya Tuhan. Itu artinya kita semua siap rindu kedatangan Tuhan. Bagaimana kita bisa rindu? Hanya bisa kalau kita tahu bahwa dia datang secara tiba-tiba. Dan kita siap menyambut kedatangannya. Menyambut dengan siap sedia. You get ready to accept his coming. Maranatha, Maranatha. Siap sedia. Siap menyambut kedatangannya. Dan saya suka menutup ini dengan lagu itu. Maranatha, Maranatha, Tuhanmu datanglah. Sedialah, sedialah, sediakanlah pelitamu. Maranatha, Maranatha, Tuhan datang atas awan. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhanmu datanglah. Bersediakah saudara menyambut kedatangannya? Dia datang tiba-tiba. He's coming suddenly. Are you ready? Are you ready for his coming suddenly, quickly? Grace from our Lord Jesus Christ to you all. Siap sedia, karena dia datang tiba-tiba bagaikan seorang pencuri. Apa Anda siap? Sudah siap? Sudah siap? Tatkala dia datang tiba-tiba, bersiaplah dan berjaga-jagalah. Yang sudah siap, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin.